Guys, apa kalian sudah bersyukur hari ini? Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film dalam negeri yang berjudul The Big Four. Film ini menceritakan tentang reuni sekumpulan pembunuh honorer atau bayaran yang sudah pensiun bernama The Big Four, yang terdiri dari 4 pembunuh kelas ringan yang paling ditakuti se-Asia Tenggara. Oke, seperti biasa siapkan kopi ditemani istri sambil makan Indomie dikasih seledri, dicelup roti asal jangan bunuh diri. Tanpa berlama-lama dan tanpa berputus asa, mari ditonton lur. Sejak awal kita diperlihatkan sebuah situasi yang misterius. Seekor bocil dikirim ke sebuah panti asuhan, tetapi pengasuhnya itu tampak mencurigakan. Dan benar saja, itu bukan panti asuhan biasa. Bocil itu dimasukkan paksa ke dalam sebuah ruangan gelap dan bau ketiak babi. Di sana dia bertemu dengan seorang bocah pengasuh yang bernama Pelor. Tak lama kemudian pengasuh tadi bersama Mas Paijo menarik paksa si Pelor. Dia dimasukkan ke dalam ruang operasi. Di sini kita tahu kalau panti asuhan itu hanyalah berkedok untuk jual beli organ tubuh manusia. Sementara itu, di luar ruangan operasi ada Syarif, si pemilik panti, dan seorang pengusaha senior yang hendak membeli organ si Pelor. Beliau adalah Bob Hartono. Pak Bob sempat khawatir kalau organ si Pelor tidak akan awet di tubuhnya, tetapi Syarif, sang sales organ dengan lambe lamisnya, bisa merayu dan meyakinkan Bob Hartono. Ketika perut penuh lemak milik si Pelor hendak dibedah, salah seorang suster baru di situ melotot seperti orang yang sedang khawatir. Di sisi lain, Pak Bob tiba-tiba mencengkram budak Syarif dan menodongkan pistol ke mukanya. Dan ternyata kakak-kakak yang ada di situ bukanlah Pak Bob, melainkan seorang pembunuh bayaran kejam yang bernama Topan. Topan pun langsung menghajar semua petugas keamanan di ruangan itu dengan sangat mudah. Kejutan tidak hanya sampai di situ. Ternyata suster baru yang ada di ruang operasi juga komplotannya Topan dan sama-sama jago gelut yang bernama Alpa. Alpa segera mengambil pemantik api dari lubang pantura milik Pelor. Ternyata pemantik itu adalah sebuah bom. Alpa melemparkannya ke arah dokter dan suster jahat tadi. Dan Topan menyuruh Alpa dan Pelor untuk cepat mengeluarkan para bocil baru di tempat itu. Sementara dia tetap waspada karena Syarif punya banyak anak buah bersenjata. Tapi dengan mudah Topan melumpuhkan mereka semua. Alpa dan Pelor berhasil membawa para bocil. Ketika mereka mau keluar, di depan sudah ada pasukan Syarif yang sedang menunggu. Mereka pun dihujani tembakan. Ini saatnya mereka memanggil Jenggo, penembak terjitu se-Asia Tenggara. Jenggo yang menunggu sambil berdoa kelihatan langsung bersiap menembakkan senjatanya yang diberi nama Siska. Setelah membantai semua anak buah Syarif, mereka berempat pun berkumpul di bawah dan menunggu jemputan dari bos besar mereka yang bernama Pak Petrus. The Big Four pun pulang bersama bos Petrus. Sementara itu di sebuah studio foto, putri Pak Petrus satu-satunya yang bernama Dina sedang galau menunggu ayahnya. Saat sedang menunggu, tiba-tiba Bang Agus si tukang foto menggodanya. Dina merasa tidak nyaman ketika tangan kotor Bang Agus mulai meraba ketiaknya, dan Dina pun hampir ikutan sange dan malu-malu siput. Tiba-tiba akhirnya Pak Petrus datang. Dia meminta maaf kepada Dina karena terlambat. Mereka pun langsung difoto oleh Pak Agus untuk keperluan pelatihan polisi. Hubungan Dina dan Pak Petrus memang tidak akur karena Pak Petrus sering berbohong soal pekerjaannya. Dia tidak mau Dina tahu kalau pekerjaannya adalah tukang bersih-bersih manusia. Malam itu Pak Petrus memutuskan untuk pensiun. Dia mengatakan kepada 4 anak kasusnya bahwa sudah waktunya untuk dia berhenti dari pekerjaan itu. Tentu saja mereka protes karena misi lagi seru-serunya. Terutama Pelor, dia belum sempat dilatih untuk bertarung. Selama ini hanya dijadikan umpan untuk menarik perhatian musuh. Tapi Pak Petrus tetap bersikeras untuk pensiun. Dia ingin fokus menjadi ayah yang baik untuk Dina. Pak Petrus berpesan kepada Topan si sulung. Dia ingin Topan mengerti perasaannya. Pak Petrus tidak mau merusak hidup Dina yang sebentar lagi mau jadi penegak hukum. Apalagi sahabat Pak Petrus juga orang penting di kepolisian dan dekat dengan Dina. Apa jadinya kalau Pak Petrus tetap menjadi pembunuh bayaran? Pak Petrus juga mengajak The Big Four untuk ikut pensiun dan mengurus villa Pak Petrus di Pulau Bersih.
Keesokan harinya saat Pak Petrus sedang bersiap-siap menghadiri pelantikan Dina, ada sosok mencurigakan yang lewat di depan rumahnya. Di sisi lain, Topan juga sedang menuju ke rumah Pak Petrus untuk mengembalikan topinya yang ketinggalan. Sementara itu Dina lagi-lagi kesal karena ayahnya belum juga datang. Hasan pun mencoba menenangkan Dina. Selain itu, Hasan juga mengingatkan Dina untuk tidak memanggilnya Om saat berada di kantor. Takutnya orang curiga Dina jadi polisi jalur orang dalam. Lah memang iya mungkin. Beralih lagi ke rumah Pak Petrus, dia sedang bersiaga dengan pistolnya. Tapi ternyata yang ada depan rumah adalah Bu Haji Ningsi. Bu Haji bilang kalau ada orang yang menanyakan alamat Pak Petrus. Katanya mau antar bunga untuk pelantikan Dina. Pak Petrus pun mempersilahkan mas-mas berhelm full face itu untuk masuk dan menaruh bunganya di dalam. Tapi ternyata mas-mas itu datang bukan hanya untuk mengantar bunga. Dia datang untuk membunuh Pak Petrus. Singkat cerita, setelah selesai, Dina sedikit khawatir dan dia pun langsung pulang ke rumah. Sementara itu Topan yang baru saja sampai di rumah Pak Petrus terkejut ketika melihat ayah asuhnya sudah terbujur kaku di lantai. Ketika Dina sampai di rumah, Topan masih menghadap mayat Pak Petrus. Dina yang melihatnya pun langsung menembakkan beberapa peluru. Untungnya Topan berhasil kabur sebelum Dina melihat wajahnya. The Big Four benar-benar terpukul mendengar kabar kematian ayah asuhnya, sekaligus mentor mereka itu. Topan pun mengajak Jinggu, Alpa dan juga Pelor untuk pergi dari tempat itu ke tempat yang jauh. 3 tahun sudah berlalu dan Dina masih dihantui kematian ayahnya. Dia juga diam-diam melakukan penyelidikan karena kepolisian masih belum bisa menangkap pembunuh ayahnya. Dina bekerja dengan sangat rajin dan lebih antusias dari polisi lain. Bahkan Dina tidak pernah ambil cuti selama 3 tahun penuh, bahkan hari Minggu pun masuk. Komandan Ruda memberi Dina paket liburan agar Dina bisa beristirahat. Komandan Ruda tidak ingin polisi yang lain merasa malas karena keberadaan Dina. Dina pun menerima brosur paket liburan itu. Kita diperkenalkan dengan penjahat kejam kelas kakap yang eksentrik dan legend bernama Antonio Sandoval, si kalajengking Asia Tenggara, dan sekretaris cewek yang tak kalah kejam yang bernama Mbak Alu. Hari itu setelah membunuh musuhnya, Antonio mendapatkan perintah misterius dari seseorang. Dia disuruh membunuh The Big Four yang sedang bersembunyi di Pulau Bersih. Pada hari itu juga Dina menginjakkan kakinya di Pulau Bersih untuk pertama kalinya. Dina langsung menuju ke Villa Paradise, villa yang tampak tak terurus kalau dilihat dari luar. Di dalam villa, Topan yang baru aja bangun tidur, dia kaget ketika melihat Dina sudah berada di depan villa. Dia pun buru-buru lari ke belakang untuk mengenakan seragam. Dina bertanya kepada Topan apakah dia kenal dengan ayahnya sambil menunjukkan sebuah foto. Tentu saja Topan langsung bilang tidak tahu. Dina pun memutuskan untuk menginap di villa itu. Sembari menggali masa lalu ayahnya, villa itu terlihat seperti kandang ayam ketimbang tempat tinggal manusia. Ranjang berdebu dan tembok penuh noda. Meski begitu, Dina tetap ingin menginap. Dari jendelanya Topan melihat ada 2 orang yang sedang berjalan ke villanya. Topan pun langsung turun sebelum Dina tahu 2 orang itu sepertinya adalah suruhan Antonio. Mereka diutus untuk mencari Dina dan The Big Four. Awalnya Topan berusaha bersikap baik kepada mereka, tapi mereka malah ngelunjak dan Topan pun mau tidak mau harus melayani pertarungan mereka. Setelah mengalahkan 2 cecungu itu, Topan dijajar banyak pertanyaan dari Dina yang mulai curiga kepadanya. Dina juga menemui foto ayahnya di meja kasir. Topan pun akhirnya pasrah dan mengaku kalau dia adalah salah satu anak asuhnya Pak Petrus. Karena Dina terus memaksa, Topan pun mengantarkannya untuk bertemu dengan Jenggu yang kini sudah beralih profesi jadi pemimpin sekte penyembah Kodo. Pengikutnya Jenggu adalah bule-bule polos yang mudah ditipu. Mereka percaya mengenai apapun yang dikatakan Jenggu. Untuk Dina, Jenggu memberinya ramuan spesial. Dia malah memasukkan kulit kodok kering ke dalam gelas. Dina yang meminumnya pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Jenggu segera menyuruh pengikutnya pulang sebelum mereka melihat efek yang Dina rasakan. Gara-gara ramuan kulit kodok kering itu, bibir Dina jadi jontor dan dia terlihat seperti orang yang sedang mabuk beras kencur. Selain itu, Dina juga menjadi halu. Tidak lama setelah itu tiba-tiba Pelor datang. Dia panik begitu melihat Dina karena dia pikir yang itu adalah nenek gayung.
Kekacauan pun terjadi dalam gubuk itu sampai akhirnya Jinggo menembakkan jarum bius ke bokong Dina. Ketika Topan, Jinggo, dan Pelor sedang berdiskusi mengenai kedatangan Dina, mereka tidak sadar kalau Antonio sedang menuju kepada mereka dan Dina tiba-tiba menghilang. Jinggo dan Pelor berjaga di gubuk sementara Topan pergi mencari Dina. Jinggo menyuruh Pelor untuk menggunakan pistolnya, tapi ternyata malah blunder. Untungnya si Jinggo masih jago main panah. Di sisi lain, Topan berhasil menyelamatkan Dina yang ditodong senjata oleh anak buah Antonio. Tetapi hal itu menjadi bumerang bagi Topan. Dina juga tahu siapa Topan sebenarnya. Dina makin curiga dengan Topan. Sementara itu Jinggo berusaha melawan Antonio dengan cecunguk-cecunguknya itu sendiri. Dengan jurus silat macan putih saktinya, Jinggo berhadapan dengan Antonio. Tapi tiba-tiba Jinggo terlalu lawak untuk Antonio. Saat Jinggo sedang diinjak-injak, Topan datang dan menodongkan senjatanya ke kepala Lengko, salah satu anak buah Antonio. Tapi itu ternyata tidak mengancam Antonio sama sekali. Orang jelek itu malah menembak si Lengko, anak buahnya sendiri. Sambil berantem, Antonio memberitahu Topan bahwa dia adalah anak asuh Petrus yang pertama. Tapi dia dibuang. Di sini Topan tahu kalau yang membunuh Pak Petrus adalah Antonio. Topan dan Antonio masih sama-sama kuat. Topan sebetulnya bisa membunuh Antonio, tapi si kalajengking itu mengatakan kalau ada orang yang mendalangi pembunuhan Petrus. Hal itu juga membuat Topan lengah dan akhirnya terpojok. Antonio langsung berlari ke ruang tempat menyekap Pelor. Dia mengancam akan membunuh anak bawang itu kalau Topan mendekat. Tapi Topan punya rencana sendiri untuk membuat Antonio kegelapan tanpa menyentuh, yaitu dengan cara memanggil Antonio Suranto. Nama asli Antonio yang sudah diketahui oleh Topan. Suranto jadi mati gara-gara kata-kata ini. Setelah Antonio alias Suranto modar, Dina meminta The Big Four untuk tinggal. Dina meminta mereka menyerahkan diri ke polisi. Dia janji akan mengadili mereka dengan sangat adil. Tapi tiba-tiba Topan mencium Dina. Tanpa sadar ciuman itu hanyalah pengalian agar Topan bisa memborgol tangan Dina. The Big Four pun pergi dari tempat itu. Setelah berpamitan dengan Dina, The Big Four juga berhasil mengecoh rombongan polisi yang hendak menangkap mereka dengan bersembunyi di semak-semak. Mereka pun segera meninggalkan Pulau Bersih dan mencari tempat persembunyian lain. Di akhir film, kita dibilangkan dalang dari semua ini adalah Hasan. Hasan layak mengkhianati Petrus dengan menyuruh Suranto untuk membunuhnya. Tapi di atas Hasan masih ada lagi, yaitu Juleha. Dia adalah dalang dari segala dalang. Dan film pun selesai. Terima kasih telah nonton sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget loh.